Mekah, para tokoh Quraisy berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Suasana tegang meliputi ruangan. Abu Jahal dengan wajah yang penuh amarah berbicara lantang. Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan ajarannya. Dia telah memecah belah keluarga, menggoyahkan keyakinan nenek moyang kita, dan membawa agama baru yang tidak pernah kita kenal. Walid bin Mughirah, seorang yang lebih tenang dalam menyusun rencana, menyela, tapi kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Dia adalah keponakan Abu Thalib, dan kita tahu betapa kuat kedudukan Abu Thalib di antara kita. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menemui Abu Thalib, berharap paman Rasulullah itu dapat membujuk keponakannya agar menghentikan dakwahnya. Pagi itu, beberapa tokoh Quraisy mendatangi rumah Abu Thalib. Di antara mereka adalah Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka mengetuk pintu dengan penuh kekuatan, seolah ingin menunjukkan dominasi mereka. Abu Thalib membuka pintu dengan tenang, meskipun beliau tahu kedatangan mereka membawa permasalahan. "Ada apa kalian datang pagi-pagi ke rumahku?" tanya Abu Thalib sambil mempersilakan mereka masuk. Abu Jahal segera berbicara dengan nada tajam. "Wahai Abu Thalib, engkau tahu kedudukanmu di antara kami. Kami menghormatimu sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun keponakanmu Muhammad telah membuat kekacauan di kota ini. Dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang kita, menyebut dewa-dewa kita tidak berharga, dan memecah belah keluarga. Kami meminta agar engkau menghentikan dia sebelum ini semakin jauh." Abu Thalib menghela napas panjang. Beliau menatap wajah-wajah orang di hadapannya, yang sebagian besar merupakan pemimpin suku. Dengan suara tegas beliau menjawab, "Muhammad adalah keponakanku. Aku tahu apa yang dia lakukan, dan aku tidak melihat keburukan dalam ajarannya. Dia hanya menyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Apa salahnya itu bagimu?" Utbah mencoba melunakkan nada percakapan. "Wahai Abu Thalib, kami tidak meminta engkau memusuhinya. Kami hanya ingin engkau membujuknya untuk berhenti menyerang keyakinan kami. Jika dia berhenti, maka kami tidak akan mengganggunya lagi." Namun Abu Thalib tetap pada pendiriannya. "Aku tidak akan memaksanya berhenti. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Muhammad adalah amanahku." Gagal membujuk Abu Thalib, para tokoh Quraisy semakin geram. Abu Jahal mengepalkan tangannya dengan kuat, wajahnya memerah menahan amarah. Lalu mereka pergi meninggalkan Abu Thalib. Jika Abu Thalib tidak mau menghentikan keponakannya, kita harus mencari cara lain. Kita tidak bisa membiarkan ajarannya menyebar. Mereka pun mulai merencanakan langkah berikutnya, terutama karena musim haji semakin dekat. Mereka tahu ribuan orang dari berbagai penjuru Arab akan datang ke Mekah, dan mereka khawatir Rasulullah akan memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan dakwahnya. Kaum Quraisy berkumpul kembali di rumah Walid bin Mughirah untuk menyusun strategi. Di ruangan itu suasana dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. "Kita harus menghentikan Muhammad sebelum dia berbicara kepada para jamaah haji," ujar Abu Sufyan. Walid mengangguk. "Tapi bagaimana kita bisa membuat orang-orang menjauhinya? Kita tidak bisa menyerang langsung, karena itu akan membuat kita terlihat buruk di mata suku-suku lain." Abu Jahal berkata dengan nada penuh keyakinan, "Kita harus menciptakan citra buruk tentang Muhammad. Kita beri dia gelar yang membuat orang takut mendekatinya." Sebagai dukun, usul salah satu dari mereka. Walid menggeleng. "Tidak, Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda seorang dukun. Kata-katanya jelas dan tidak penuh teka-teki seperti dukun. Bagaimana jika kita menyebutnya gila?" Walid menolak lagi. "Tidak ada tanda-tanda kegilaan pada dirinya. Dia adalah pria yang cerdas dan berbicara dengan penuh logika." Setelah berdebat panjang, mereka akhirnya sepakat untuk menyebut Rasulullah sebagai tukang sihir. Walid meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju. "Kita katakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir yang memecah belah keluarga dan masyarakat. Dia memisahkan anak dari orang tua, saudara dari saudaranya, suami dari istrinya," kata Walid dengan nada serius. Ketika musim haji tiba, kaum Quraisy menjalankan rencana mereka. Mereka menempatkan orang-orang di setiap pintu masuk Mekah. Setiap jamaah haji yang datang diperingatkan agar tidak mendengarkan Rasulullah. "Waspadalah terhadap Muhammad. Dia adalah tukang sihir yang bisa memecah belah keluarga kalian," seru salah satu penjaga di pintu masuk kota.
Namun meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak bisa sepenuhnya menghentikan penyebaran dakwah Rasulullah. Banyak jamaah yang penasaran dan mendatangi beliau untuk mendengar langsung apa yang beliau serukan. Sejak Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, gelombang kebencian dari kaum Quraisy datang bertubi-tubi. Mereka yang sebelumnya menghormati dan menyebut beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, kini melontarkan hinaan, ejekan, dan tuduhan keji. Mereka tidak bisa menerima pesan tauhid yang disampaikan Rasulullah karena bertentangan dengan kepercayaan mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Kaum Quraisy berusaha mencemarkan nama Rasulullah dengan segala cara. Salah satu tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa beliau gila. Firman Allah mencatat ucapan mereka. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Abu Jahal, salah seorang tokoh Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah, seringkali berdiri di pasar-pasar dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyebarkan fitnah. Suatu hari ia berteriak di depan kerumunan orang, "Lihatlah Muhammad itu. Dia hanya seorang yang tergila-gila pada ajarannya sendiri. Jangan dengarkan dia, atau kalian akan terpengaruh." Mendengar tuduhan ini, para sahabat Rasulullah merasa geram. Ammar bin Yasir berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membalas mereka. Mereka telah menghina engkau tanpa rasa hormat sedikit pun." Namun Rasulullah menenangkan para sahabatnya. Dengan senyum lembut, beliau berkata, "Biarkanlah mereka, wahai Ammar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala ucapan mereka." Kaum Quraisy tidak hanya menghina Rasulullah, tetapi juga para sahabatnya yang berasal dari kalangan miskin dan budak. Suatu hari Rasulullah duduk bersama Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, dan Abdullah bin Mas'ud di salah satu sudut Masjidil Haram. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang ajaran Islam dan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Dari kejauhan, beberapa pemuka Quraisy memperhatikan mereka dengan pandangan sinis. Salah seorang dari mereka, Uqbah bin Abi Mu'id, mencibir, "Orang-orang seperti ini yang katanya dipilih oleh Allah, mereka hanyalah budak dan orang miskin. Jika benar Muhammad adalah utusan Tuhan, mengapa yang mengikuti dia bukan orang-orang seperti kita?" Abu Jahal yang tengah berdiri bersama teman-temannya mencibir, "Orang-orang seperti inikah yang kalian katakan mendapat rahmat Allah? Lihatlah, mereka hanya budak dan orang miskin. Jika Allah ingin mengangkat seorang nabi, mengapa tidak dari kalangan kita yang kaya dan terpandang?" Rasulullah mendengar ucapan mereka, namun beliau tetap tenang. Senyum lembutnya tak pudar, meski hatinya pedih mendengar penghinaan terhadap sahabat-sahabatnya yang setia. Beliau berseru kepada mereka dengan suara yang penuh kelembutan, "Sesungguhnya Allah tidak memandang harta dan kedudukan kalian. Allah hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian." Para sahabat tersenyum mendengar kata-kata Rasulullah. Meskipun hinaan itu menyakitkan, mereka merasa bahwa keberadaan Rasulullah adalah pelipur hati mereka. Namun kaum Quraisy tidak berhenti. Setiap kali kaum muslimin berjalan di jalanan Mekah, mereka diejek, dicemooh, dan ditertawakan. Allah menggambarkan perilaku mereka dalam firman-Nya. "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, saling mengejek." Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29-30. Bilal bin Rabah yang mendengar ucapan itu menundukkan kepala. Namun Rasulullah meletakkan tangan lembutnya di bahu Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, janganlah bersedih. Sesungguhnya kemuliaan itu ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Mereka mengejek karena mereka tidak tahu apa-apa." Kata-kata Rasulullah menguatkan hati para sahabatnya. Mereka tahu, meskipun dunia menghina mereka, Allah telah memberikan kehormatan yang jauh lebih besar dengan menjadikan mereka bagian dari umat Islam yang pertama. Hinaan kaum Quraisy semakin hari semakin menyakitkan. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berjalan di jalanan Mekah, seorang pria melemparkan batu kecil ke arah beliau sambil berteriak, "Hei Muhammad, apa yang kau bawa itu hanyalah kebohongan. Jangan harap kami akan percaya padamu."
Rasulullah berhenti sejenak. Beliau memungut batu kecil itu dan menatap pria tersebut dengan tatapan penuh kesabaran. Tanpa membalas hinaan itu, beliau hanya melanjutkan langkahnya. Namun di balik ketenangan itu, hati beliau terluka. Di malam hari, Rasulullah berdoa di tempat sunyi. Suaranya penuh haru. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, jika Engkau tidak menolongku, kepada siapa lagi aku berharap? Allah pun menurunkan firman-Nya untuk menguatkan hati Rasulullah. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Kaum Quraisy bahkan mengirimkan anak-anak mereka untuk mengejek Rasulullah di jalanan. Ketika Rasulullah berjalan, mereka mengikutinya sambil berteriak, "Lihat, itu dia tukang sihir yang membuat orang-orang berpisah dengan keluarganya." Anak-anak itu melemparkan pasir ke arah Rasulullah. Dengan sabar beliau mengibaskan pasir dari pakaiannya tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di saat yang sama, beliau terus memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kesabaran Rasulullah dalam menghadapi hinaan dan ejekan. Beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi pedoman beliau. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hinaan dan ejekan tidak pernah menggoyahkan langkah Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Beliau terus berjuang dengan penuh keikhlasan, karena beliau tahu tugas beliau hanyalah menyampaikan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kesabaran dan keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi ujian hidup. Ketika segala upaya mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah menemui jalan buntu, para pemuka Quraisy mulai mengubah taktik mereka. Mereka memahami bahwa Rasulullah tidak akan goyah hanya dengan ancaman, ejekan, atau hinaan. Kini, mereka memutuskan untuk menempuh cara lain, menawarkan berbagai godaan duniawi dengan harapan Rasulullah akan menghentikan dakwahnya. Di Darun Nadwah, tempat kaum Quraisy sering bermusyawarah, para pemuka suku berkumpul. Di antaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Wajah mereka tampak tegang, menandakan bahwa persoalan yang mereka hadapi sangatlah genting. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikan Muhammad? Ancaman dan hinaan tidak membuatnya berhenti. Bahkan semakin banyak orang yang tertarik dengan ajarannya, ujar Abu Jahal dengan suara penuh amarah. Utbah bin Rabi'ah yang dikenal licik namun pandai berbicara, memberikan usul. Kita harus menggunakan pendekatan lain. Muhammad adalah manusia biasa. Dia pasti punya ambisi dan kebutuhan duniawi. Bagaimana kalau kita tawarkan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan? Siapa tahu dia akan tergoda dan berhenti berdakwah. Semua yang hadir mengangguk setuju. Usul itu tampak menjanjikan bagi mereka. Dengan segera mereka memutuskan untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah dan menyampaikan tawaran tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah, yang saat itu sedang duduk di dekat Ka'bah, menghabiskan waktu merenungi kebesaran Allah. Utbah melangkah mendekat dengan sikap penuh percaya diri. Setelah memberi salam dengan nada sinis, ia duduk di hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku datang membawa tawaran dari kaum Quraisy," ujar Utbah sambil menatap Rasulullah dengan pandangan menyelidik. Rasulullah menatap